pagi, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan Kaneksi hari ini di Sekolah Minggu App Kids. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, kakak-kakak dari App Kids. Ada kakak Leo. Ada kakak? Aurel. Iya, jadi hari ini kita kedatangan kakak Cleo juga kakak Aurel yang akan temani App Kids semua dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Jadi anak App Kids jangan lupa berpakaian yang rapi, membawa Alkitab dan duduk yang manis untuk siap mengikuti ibadah ya. Jangan sampai tidak fokus untuk ikut ibadah karena Tuhan melihat setiap anak-anak yang mengikuti ibadah pagi ini. Siap memuji Tuhan? Oke, kita langsung saja buka ibadah kita dengan satu pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong berkati supaya kami semua bisa ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Siap puji Tuhan? Siap melompat bagi Tuhan? Siap bernyanyi bagi Tuhan? Pastinya siap dong anak-anak App Kids di rumah. Oke, jadi masih ingat kan sama yel-yel kita? Kita mau serukan yel-yel App Kids. 2, 3. App Kids, dahsyat, luar biasa. Yes, sekali lagi. App Kids, dahsyat, luar biasa. Yes, siap puji Tuhan. Kita semua mau bernyanyi bagi Tuhan Yesus. Kita mau katakan bahwa kasih Yesus sungguh indah bagi kita. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas
App Kids, sekarang kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau angkat pujian bagi Tuhan Yesus. Kita percaya, anak-anak Kids di rumah, guru-guru sekolah minggu kita semua percaya bahwa Yesus itu sayang pada kita. Itu tertulis dalam apa? Alkitab. Mari kita siapkan hati kita mau puji Tuhan, dan setelah itu kita akan dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mengasihi kami. Sebab itu yang tertulis dalam kitab-Mu Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Katakan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati firman-firman yang kami dengar agar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari, Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo App Kids, apa kabar? Ibu Vita yakin semua App Kids di rumah dalam keadaan dahsyat, luar biasa. Yes, oke. Karena Tuhan sudah jaga kita, Tuhan sudah lindungi kita, dan Ibu Vita yakin kita semua ada dalam berkat penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, Ibu Vita mau pastikan semua yang ada di rumah sudah ada dalam keadaan duduk yang manis, tidak lari-lari, tidak lompat-lompat, tidak ganggu-ganggu kakak atau ganggu adik, tidak lagi teriak atau lagi bicara, tapi semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Oke, hari ini kita akan buka dalam Alkitab kita masing-masing di dalam Mazmur. Nah, omong-omong Mazmur, kira-kira masih ingat tidak Mazmur ini ada dalam perjanjian mana? Ada yang ingat tidak? Saya tahu, pasti perjanjian baru. Betul tidak di perjanjian baru? Coba Ibu Vita mau ajak kita semua nyanyi dulu, ingat dulu apakah Mazmur ada di perjanjian baru atau ada di perjanjian lama. Kalau ada yang bilang di perjanjian baru, coba kita cek. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus.
Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Tadi tidak ada kok di dalam perjanjian baru. Kira-kira kalau tidak ada di perjanjian baru, berarti Mazmur itu ada di perjanjian lama. Coba kita cek lagi, Bu Vita masih mau cek. Anak-anak masih ingat tidak lagu kitab-kitab yang sudah kita belajar? Siap, kita cek ya, ada tidak di perjanjian lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 2 Samuel, 2 Raja-Raja, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Oke, berarti Mazmur ada di perjanjian lama. Karena tadi kita coba ingat-ingat lagi lewat lagu, ternyata Mazmur itu adanya di perjanjian lama. Oke, semua yang sudah pegang Alkitab, mari buka dalam kitab Mazmur. Kalau ada yang belum bisa baca, nanti minta tolong papa mama atau ada kakak yang sudah bisa baca, minta tolong buka Alkitab. Kita baca Alkitab sama-sama dengan suara yang keras, suara yang lantang, suara yang paling kuat supaya firman itu bisa kita dengar. Oke. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Ibu Vita akan bacakan buat kita semua. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Puji Tuhan anak-anak. Ibu Vita percaya kita semua yakin dan percaya ada kuasa yang luar biasa di dalam firman Tuhan. Amin. Nah, Ibu Vita mau tanya dulu, siapa di sini yang di rumahnya pernah mati lampu? Ayo angkat tangan, siapa yang pernah di rumahnya mati lampu? Saya. Ibu Vita juga di rumah pernah mati lampu. Nah, ketika lampu mati, kita tahu kalau lampu itu mati, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa main, kita tidak bisa nonton televisi, dan lain sebagainya. Ketika kita berjalan di dalam kegelapan, biasanya pasti kita menabrak sesuatu. Ketika kita paksa berjalan di tengah kegelapan, biasanya kita akan tersandung, ya kan? Dan paling parahnya lagi ketika kita mau berjalan di kegelapan karena kita tersandung, biasanya kita terjatuh. Nah, ketika ada gelap, ketika lampu itu mati, pasti sangat tidak enak. Karena kita tidak dapat melihat apapun dan kita tidak bisa berjalan kemanapun. Dan ketika lampu mati, pasti anak-anak di rumah, mama-mama di rumah,
papa-papa di rumah, kakak-kakak di rumah semuanya butuh namanya penerangan. Biasanya kalau lampu mati kita membutuhkan yang namanya lilin atau kalau bukan pelita, kalau bukan lampu petromax, kalau bukan senter seperti punya Ibu Vita. Nah, kita butuh senter ketika lampu mati. Kenapa? Ketika lampu mati kita butuh alat penerang supaya kita bisa berjalan atau melakukan segala sesuatu yang ingin kita lakukan. Karena ketika kita tidak memiliki penerang, kita tidak bisa buat apa-apa. Ya kan? Nah, begitupun juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita butuh yang namanya penerang. Kita butuh penerang untuk menerangi jalan kita. Kita butuh penerang untuk menuntun langkah kita supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak terjatuh, supaya kita tidak menabrak apapun yang ada di depan kita. Untuk itu kita butuh penerang. Nah, penerang yang kita butuh adalah firman Tuhan. Tadi kita sudah baca di dalam Mazmur, pemazmur katakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Anak-anak tahu ketika zaman dahulu di zaman Alkitab belum ada yang namanya lampu, belum ada yang namanya listrik. Orang-orang zaman dahulu mereka memakai pelita. Kalau pelita itu seperti tanya mama papa deh di rumah. Seperti lampu tioek kalau tidak salah. Dia itu ada tempat minyaknya dan dia ada sumbu. Jadi ketika malam otomatis semuanya gelap. Jadi mereka akan menyalakan pelita supaya dapat menerangi malam mereka. Dan itu dipakai sebagai alat penerang mereka pada zaman dahulu. Nah, zaman sekarang kita lihat begitu banyak lampu-lampu dimanapun kita pergi. Di rumah kita begitu banyak lampu, di jalan-jalan ada lampu. Artinya ada penerang, ya kan? Nah, dalam Mazmur ini mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita buat kaki kita. Artinya firman Tuhanlah yang akan menerangi jalan kita, firman Tuhanlah yang akan menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan firman Tuhanlah yang akan menuntun kehidupan kita ke jalan yang benar. Artinya dalam segala hal kita butuh yang namanya firman Tuhan. Ketika kita punya masalah, kita butuh firman Tuhan. Ketika kita sedang sakit, kita butuh namanya firman Tuhan. Ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang kecewa, ketika kita sedang gelisah, ketika kita sedang khawatir, ketika kita sedang ketakutan, ketika kita sedang marah, ketika kita sedang senang, ketika kita sedang diberkati, semua hal kita butuh firman Tuhan. Dan firman itu yang akan menerangi kehidupan kita. Nah, pasti semua tanya, Ibu Vita, firman itu apa ya? Firman itu dari mana? Firman itu apa? Nah, coba semua Kids kita buka lagi dalam Alkitab. Kita buka lagi di dalam Yohanes. Yohanes di mana ya? Yohanes itu ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, berarti dalam perjanjian baru. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima. Ibu Vita akan bacakan buat anak-anak semua. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, dari sini jelas anak-anak, firman itu adalah pribadi Allah sendiri dan firman itu adalah Allah sendiri.
Jadi firman itu yang akan menerangi kehidupan kita. Ketika ada firman Tuhan dalam kehidupan kita, firman Tuhan akan merubah kehidupan kita, akan menyatakan kesalahan ketika kita melakukan kesalahan, akan menegur kita ketika kita bersalah, akan menuntun kita ketika kita mau mengambil satu keputusan. Jadi begitu pentingnya firman Tuhan, jadi begitu berartinya firman Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, caranya seperti apa kita mau tahu firman Tuhan? Caranya adalah ketika kita membaca firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, kita lebih lagi dapat mengenal Allah lewat firman-Nya. Kalau kita mau tahu Tuhan kita seperti apa, kita rajin baca firman Tuhan. Ketika kita mau tahu maunya Tuhan itu seperti apa, kita harus rajin baca firman Tuhan. Jadi kalau kita di rumah punya waktu untuk main game, ketika kita di rumah punya waktu untuk nonton BTS, nonton Blackpink, nonton film kartun, nonton Power Rangers, nonton apa lagi? Upin Ipin, nonton apa lagi ya? Nonton film-film yang superhero di luar sana, di rumah ketika kita nonton game-game, nonton YouTube. Pastinya kita juga harus bisa menyiapkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Karena dari situlah kita akan mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak yang diberkati Tuhan, Kids yang ada di rumah, mulai sekarang ayo ketika bangun pagi, ketika kita selesai mungkin berdoa, coba kita sempatkan waktu kita untuk buka Alkitab, kita baca firman Tuhan. Atau mungkin ketika tidak punya waktu di pagi hari, kita pada saat mau tidur, sebelum tidur malam, kita ambil Alkitab, kita baca firman Tuhan. Oke? Ibu Vita yakin anak-anak di rumah adalah anak-anak yang mau diberkati Tuhan. Kalau kita mau menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, kita juga harus bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan lewat mana? Ketika kita baca Alkitab. Oke anak-anak, Ibu Vita yakin kita semua mau taat, mau setia kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sampai sekian firman Tuhan yang bisa kita dengarkan, sampai sekian firman Tuhan yang bisa Ibu Vita bagikan, dan firman Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, sampai di sini. Kids, karena kita sudah dengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau akhiri ibadah sekolah minggu Kids. Jadi sekali lagi kita mau angkat pujian bagi Tuhan Yesus. Kita mau katakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin ibadah Kids kami dari awal, pertengahan, hingga kami telah sampai di penghujung ibadah Kids kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kakak-kakak yang telah melayani. Tuhan Yesus berkati bahkan semua anak-anak Kids yang menyaksikan ibadah ini secara online. Tuhan Yesus juga memberkati di rumah-rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Kids dalam pendidikan, dalam studi, dalam kesehatan, terutama dalam pengiringan mereka terhadap Tuhan. Tuhan Yesus terus memberkati. Puji-pujian yang telah kami naikkan, penyembahan yang telah kami naikkan, bahkan firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kiranya itu dapat menjadi berkat bagi kami dan kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati semua anak Kids supaya anak-anak Kids boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar, dengar-dengaran terhadap orang tua, terlebih dengar-dengaran terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan kami akan mengakhiri ibadah Kids kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Dadah.